Jadi ada timbunan longsor juga waktu itu sampai membuat jalan lintas Sumateranya jadinya terputus gitu ya. Ini kita akan ngobrol sama teman-teman dari Detik Sumut ya, Cut ya? Detik Sumut, iya. Ada Abang Baringin Lumban. Betul nggak ngomongnya? Agak Apa banyak nih lumban di sana soalnya. bener nggak? Lumban apa? Lumban G. Abang Baringin. Lumban Coba. gaul berarti. Itu berarti Coba manggilnya deh, kita deh. coba ya. Abang gaul gitu. Coba. Bang. Halo. Hai, apa kabar Bang? Iya, udah jelas. Suaraku jelas ya? Jelas. Jelas. Bataknya nampak nggak? Bataknya nampak. Oh, kelihatan kok. Ini dari rahangnya udah miwing banget soalnya. Miwing banget, betul. Kata anak Tapi bener nggak sekarang. Bang? Berarti lumban G ini lumban gaul. Lumban gaul. Tuh, lumban bener. gaul. Gitu. Oh, itu artinya apa? Itu marga. Oh, itu marga. Marga. Bener. Nah, Bang Baringin, ini kan kita juga kemarin dapat kabar bahwa gempa mengguncang Tapanuli Utara. Gempanya kekuatannya 5,5 sama 5,6 gitu. 5,6, iya. To be exact, daerah mana aja yang pusat gempanya di mana terlebih dahulu dan juga daerah mana saja yang terkena dampaknya, Bang Baringin? Iya, oke. Ini ya, sekedar informasi di awal dulu bahwa kawasan Tapanuli Utara ini memang secara keseluruhan merupakan kawasan dengan patahan semangko ya. Jadi topografi dan geografisnya ini memang sangat rentan terhadap gempa tektonik gitu. Ini harus digarisbawahi juga dulu gitu. Ini gempanya tektonik gitu. Ya tidak dapat kita prediksi kapan terjadi dan seperti apa besarannya gitu. Nah, untuk yang mengalami gempa pada tanggal 18 pagi kemarin itu sekitar pukul 5 lewat ya, 5 pagi gitu. Itu di kawasan Pahai, tepatnya di Pahai dulu. Dan ada beberapa desa yang terdampak. Salah satunya desa di Pahai dulu itu sendiri memang mengalami dampak yang cukup besar gitu ya. Nah, kawasan Pahai ini sendiri ini merupakan kawasan lintasan untuk menuju daerah Tapanuli bagian selatan. Jadi jalur lintasan ini memang juga memiliki beberapa kawasan tebing, padat pemukiman, dan tanahnya memang secara kultur memang juga sangat-sangat rapuh sekali. Gitu. That's why ada longsor juga pada akhirnya ya ketika gempa ini terjadi. Jadi longsor itu akibat gempa ya, akibat adanya gempa. Dari informasi yang kita peroleh, longsor ini sendiri diakibatkan adanya getaran yang cukup kuat dirasakan oleh warga di sana, sehingga mengakibatkan terjadinya longsor gitu. Dan longsor ini juga sempat menutupi badan jalan lintas yang menghubungkan Tapanuli Utara dengan Tapanuli bagian selatan. Oh, jadi sempat terputus ya jalannya. Sempat terputus. Ya, nggak bisa dilewati. Kalau sekarang berarti udah normal, Bang? Sudah. Info terakhir yang kita peroleh dari Kominfo Tapanuli Utara, Hendrik Surbakti, menyebutkan bahwa beberapa kawasan ini sudah dinormalisasi, tetapi belum pulih sepenuhnya ya. Dan data terakhir juga yang kita info sudah dapat dilintasi, tetapi belum maksimal gitu. Dan untuk beberapa warga yang terdampak juga sudah dilakukan penanganan cepat oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, termasuk dari pihak Polres Tapanuli Utara sendiri gitu. Bahkan sampai saat ini pihak Polres Tapanuli Utara standby di sana untuk melakukan monitoring gitu, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan jajaran terkait di sana. Untuk korban jiwa, apakah masih sama data terkininya? Ada satu orang warga yang tewas, Bang? Ya, ini data terakhir pukul 15.16 yang kita terima dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyebutkan data terakhir itu memang hanya satu yang meninggal, tapi ada satu orang mengalami luka-luka. Dan kondisi terkini hasil rapat yang dipimpin oleh Bapak JTP Bupati Tapanuli Utara semalam pukul 11 malam atau sekitar 23 WIB sudah dilakukan langkah-langkah menghadapi bencana yang saat ini sedang terjadi ya. Karena data terakhir yang disebutkan itu ada sekitar 23 sekolah yang rusak. Ada 23 sekolah yang rusak itu, dan ada
sejumlah rumah warga juga yang rusak gitu, rumah hunian warga termasuk rumah ibadah ya. Dan desa yang terdampak di Kecamatan Pahai Julu itu ada 3, yakni Desa Huta Barat, ada Desa Lumban Garaga, dan Desa Simanampang gitu. Ini ada 3 desa yang memang sudah kita terima datanya, yang sudah ini ya, dengan total kerugian itu sekitar 117 juta lebih. Baik. Untuk rumah warga gitu. Kalau daerah yang terdampak berarti baru di daerah Pahai doang ya Bang ya? Iya, Pahai doang. Cuma Simorangkir nggak kena kok. Simorangkir, Panggabean nggak kena. Tahu Abangnya berarti. Tahu, iya. Benar, Simorangkir di mana tempatnya. Karena kalau kita ke Pahai ini kan kita harus lewat dulu ke kawasan Panggabean, Simorangkir gitu, baru tembus ke Pahai Julu, Pahai Jaya, Simangumban, dan Purbatua perbatasannya. Gitu. Atau sebaliknya ya Bang ya? Iya, sebaliknya gitu. Tapi Bang, kan ada satu musibah juga yang terjadi di Sumatera Utara nih, yaitu ada banjir di Parapat. Apakah itu ada hubungannya? Secara geografis tidak. Karena ini secara geografis dan administrasi ini sangat berbeda ya. Berbeda gitu. Betul. Ya. Karena geografisnya gini, yang seperti saya sebut tadi, kalau kawasan Tapanuli Utara ini memang kawasan yang langsung berbatasan dengan Patahan Semangko, yang langsung berada di atas Patahan Semangko gitu. Nah, kalau untuk yang di Parapat di Kabupaten Simalungun gitu, untuk saat ini informasi yang terakhir yang kita peroleh kan itu akibat adanya kerusakan alam di sana. Nah, tapi belum ada rilis resmi dari pemerintah provinsi ataupun dari pemerintah kabupaten apa penyebab yang banjir yang terjadi di Parapat gitu. Baik. Dan peristiwanya juga ada tenggang waktu yang berbeda gitu ya, tenggang waktu yang berbeda. Kalau yang terjadi di Parapat itu kan lebih identik pada banjir kiriman atau tidak adanya resapan air sehingga banjir itu meluap dari dataran tinggi ke kawasan yang paling rendah gitu. Baik. Lebih dulu terjadi yang banjir di Parapat juga ya? Banjir di Parapat. Nah, tapi dua-duanya merupakan ini ya, kawasan lintas Sumatera ya, untuk daerah pantai barat gitu. Jadi kalau misalnya gini, kalau di Pahai secara geografis memang itu rentan terjadi gempa tektonik. Rentan terjadi gempa tektonik tapi tidak bisa kita prediksi gitu ya. Nah, kalau yang terjadi di Parapat itu kan dalam catatan Detikcom sendiri ini baru terjadi kali ini gitu. Baru terjadi kali ini ya dalam 10 tahun terakhir. Dalam 10 tahun terakhir gitu. Ini ada fenomena apa berarti Bang yang dicatat? Nah, ini yang mau kita cari sama-sama, apakah benar ada kerusakan ekosistem di sana, apakah memang lingkungan di sana sudah tidak terjaga lagi, sudah tidak terawat lagi gitu. Karena kita tahu sendiri ya, di sana kan memang ada beberapa yang menggunakan kawasan-kawasan hutan gitu untuk dikelola sebagai kawasan industri gitu. Iya. Tetapi ya nanti kita tunggu informasi selanjutnya aja ya. Terjadi kita kan nggak bisa menerka-nerka gitu. Kita kan nggak bisa beropini juga gitu. Siap. Betul. Untuk yang di Tapanuli Utara berarti sampai saat ini itu penanganan untuk jalan sudah bisa kembali dilalui. Lalu untuk rumah-rumah warga yang terdampak seperti apa penanganannya Bang Baringin? Nah, informasi terakhir untuk penanganan rumah warga saat ini sudah dilakukan bantuan yang penyerahan bantuan dan pertolongan sementara ya untuk warga yang langsung dipimpin oleh Bapak Bupati JTP Huta Barat gitu di sana. Nah, untuk bantuan-bantuan seperti warga anak-anak yang mengalami trauma sudah langsung diturunkan opini-opini terkait untuk melakukan traumatic healing terhadap mereka gitu. Pengobatan trauma karena secara psikologis banyak warga di sana itu ketakutan untuk kembali ke rumah karena mengingat gempa kali ini kan sampai menelan korban jiwa gitu ya. Kalau secara karakter masyarakat sebenarnya sudah terbiasa dengan gempa. Iya. Nah, tapi yang jadi membuat mereka agak sedikit gelisah dan khawatir itu ini kan sampai jatuh korban jiwa gitu. Jatuh korban jiwa gitu. Jadi kalau masyarakat Tapanuli Utara sebenarnya masyarakat yang sudah paham gempa ya, tetapi tidak melihat sampai adanya korban jiwa seperti ini gitu. Berarti secara historis gempa yang terjadi barusan ini atau kemarin ini juga sama lah ya istilahnya kekuatan gempanya masih sama dengan catatan empiris sebelumnya gitu. Masih bahkan sebelum-sebelumnya kan kalau kita
mengingat sejarah ya, di era tahun 80-an, pernah dengar Sungai Sigeaon di Tarutung? Oh pernah dong. Kalau nggak pernah saya nanti langsung dipecat dari kakak Bang. Oh gitu, oh ya. Pernah. Namanya Aek Sigeaon ya. Aek Sigeaon gitu. Nah itu sendiri kan tanggulnya di era 80-an itu pernah jebol ya, pernah rusak karena akibat gempa gitu. Dan di era tahun 2007 sampai 2009 juga gempa yang sama pernah terjadi hingga putusnya jalan di kawasan Simangumban gitu. Nah kalau untuk beberapa tingkat longsor sebenarnya juga dulu pernah, tetapi di beberapa dekade yang lewat gitu, seperti di kawasan Tarutung sendiri, yaitu di kawasan Sihobu gitu, adanya longsor yang cukup besar gitu. Nah, tetapi ini kan disebabkan adanya getaran gempa yang mengakibatkan longsor, berbeda dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya gitu. Jadi ini yang membuat gempa kali ini agak sedikit membuat warga itu agak trauma lah. Baik. Tapi Gubernur Sumut belum kesana ya Bang ya? Infonya belum, tetapi Bapak Bupati Tapanuli Utara dan Kapolresnya, bentar saya buka catatan dulu, soalnya pertanyaannya cukup banyak. Siap. Emang kita agak ajaib pertanyaan-pertanyaannya Bang Baringin. Udah yang ditanya Kepala Biro yang nggak pernah nangani redaksi gitu ya, jadi agak sedikit. Siap. Jadi ini info terakhir yang kita terima dari Bapak Laut Bolon, Humas dari Polres Tapun juga menyebutkan bahwa telah dilakukan koordinasi di Tapanuli Utara, baik antara Bapak Bupati Tapanuli Utara, JTP Huta Barat, dan Bapak Erni Sitinjak selaku Kapolres di Tapanuli Utara, terkait langkah cepat untuk penanganan bencana yang ada di Tapanuli Utara sendiri gitu. Karena bencana ini kan bukan sesuatu yang diharapkan dan tidak dapat prediksi gitu. Jadi yang harus dilakukan itu sekarang ini langkah untuk pemulihan warga dulu, pemulihan trauma, pemulihan jalur lintasan, karena itu sangat mempengaruhi untuk perekonomian warga di kawasan Pahae. Gitu. Baik. Ya. Terima kasih banyak Bang Baringin Lumban Gaul, Kepala Biro Detik Sumut, udah mau bercerita bareng sama kita di sini Detik Sore. Siap. Selamat bertugas kembali Bang. Selamat sore. Selamat sore.